Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Kejahatan, entah itu kriminalitas atau batiniah, bisa dilakukan oleh orang terdekat kita, tetangga, bahkan teman dekat kita. Pada video kali ini, saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Santau. Film ini dirilis pada tahun 2009 dengan disutradarai oleh Azhari Zain dan dibintangi antara lain oleh Daniel sebagai pemeran yang memainkan tokoh Halim. Lantas seperti apa kisahnya? Dan gini ceritanya. Awal kisah ditampilkan sedang diadakan syukuran atas keluarga Halim. Halim ini orang terpandang, namun ia sangat ramah kepada orang sekitar dan ibadahnya juga rajin. Dan ini adalah Husen dan juga istrinya. Istri Husen membawakan sedikit makanan berupa bubur kacang hijau. Dan ini saya nggak tahu namanya. Ia adalah tetangga baru Halim. Istrinya juga membawakan sebuah makanan yakni lemet. Husen dan pria itu kemudian dipersilahkan masuk dan menyantap hidangan. Dari kejauhan istri Halim sangat menikmati bubur kacang hijau dari istri Husen. Sedangkan Halim menyantap lemet itu. Oh ya, kali ini Halim memanggil pria itu Man. Perhatikan gerak-gerik orang baru ini. Semenjak kehadiran tetangga barunya, keluarga Halim mulai diteror kejadian-kejadian mistis. Berawal dari Echa, anak Halim, ia melihat sekelebat makhluk di kolong tempat tidur. Hari ini Halim akan pergi lembur di kantor. Dan sosok misterius sudah mengintai Halim sedari rumah, namun Halim tak sadar. Rupanya memang ada orang yang sengaja menyantet Halim dan juga keluarganya. Di kantor, Halim seorang diri masih diteror dengan hantu-hantu. Ketika Halim hendak minum, baru saja ia melafalkan bismillah, gelasnya retak dan jatuh pecah. Kemudian lampu ruangan itu mati. Dengan penerangan ponsel, Halim berjalan menilik sikring listrik. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh On yang bekerja di kantornya. Ia mengingatkan kepada Halim, "Bos, malam ini malam Jumat Kliwon, hantu-hantu berkeliaran." Halim ini sejatinya tak percaya dengan hantu-hantu. On kemudian menambahkan, "Memang hantu tak ada, tapi ada orang di luar sana yang mengirimkan wujud-wujud hantu itu. Banyak orang di luar sana yang pantang melihat orang berjaya." Tiba-tiba Nina menelpon Halim. Kenapa Nina menelpon Halim? Jadi gini, sejak Halim pergi dari rumah, Nina memergoki Echa yang tengah ngobrol dengan seseorang. Tapi ketika Nina mendekatinya, ia tak melihat siapa-siapa. Dan kemudian bayangan tangan menerka Nina. Nina jatuh sakit pada bagian perut. Nah, makanya ia menelpon Halim mengabari hal tersebut. Usai menutup telepon, On tiba-tiba menghilang secara misterius. Dan Halim bergegas pulang. Namun dari jadwal yang terpampang di dinding, ternyata On cuti selama 1 minggu. Di rumah Nina malah lagi nonton TV dengan posisi begitu. Kocaknya Halim malah ikut-ikutan. Dan Halim mengungkapkan rasa laparnya. Ternyata di meja sudah disajikan makanan. Halim menyantapnya dengan sangat nikmat. Padahal makanan itu adalah belatung. Orang ini benar-benar berusaha keras menyantet Halim. Esoknya Halim membawa istrinya ke rumah sakit. Halim mengira bahwa istrinya mungkin saja hamil, tapi dokter mengatakan bahwa itu hanya gastrik. Gastrik adalah nyeri pada perut atau bisa disebut sebagai MAH. Menyusuri lorong rumah sakit, Halim dan istri hendak pulang. Tiba-tiba ada sosok ibu tua memandang ketakutan kepada Halim. Gak tahu ini tuh pengemis apa bukan, tapi Halim dengan hati ikhlas memberikan sedekah kepadanya.
Dan keanehan yang ibu tua itu lihat, ternyata ia melihat istri Halim dengan perwujudan nenek tua seram. Di mobil, Nina berusaha menjelaskan keganjilan-keganjilan yang selama ini Echa dan ia alami selepas kepergian Halim semalam. Tapi Halim menanggapinya dengan gurauan. Nina kemudian marah dan sangat kesal dengan sikap Halim. Setibanya di rumah, Halim menghampiri Husein dan menceritakan keluh kesahnya mengenai sikap Nina yang tadi. Husein mengatakan kepada Halim sepertinya Nina sudah kena guna-guna. Dan Halim mencurigai jiran karena gerik-geriknya itu sangat mencurigakan. Orang baru itu selalu menunjukkan gelagat yang aneh. Suatu ketika Halim dibuntuti mobil besar. Dan ternyata itu adalah Husein. Echa memandang sosok ibunya dengan wujud nenek seram. Nina memaki-maki Echa dan menyuruhnya untuk membersihkannya. Tapi tiba-tiba tangan misterius meraih telur yang jatuh. Dan ternyata itu adalah ibunya. Kepulangan Halim sangat dibuat heran-heran dengan tingkah Nina. Ia makan sangat rakus. Ketika hendak bertanya, Nina membentak Halim. Tapi sekilas Halim melihat nenek seram itu. Di kamar mandi, Halim hanya diam menikmati belayan istrinya. Tapi lagi-lagi ia melihat wujud sosok nenek seram. Dan ternyata itu hanya mimpi. Suatu pagi, jiran memandangi rumah Halim. Ngapain ya orang? Halim hendak berangkat kerja. Tiba-tiba Halim menginjak sesuatu di lantai. Ternyata itu adalah telur yang semalam. Selepas Halim pergi, Nina kembali teror. Tempat tidurnya bergoyang hebat dan ada tangan misterius di kolong tempat tidurnya. Di kantor, Halim mendengar suara dari balik meja kerjanya. Dan ternyata itu On melihat lebam di tangan Halim. Halim mengatakan sepertinya ada hantu di kantor ini. On menyela tak percaya. Halim ngegas. Bukankah kau yang mengatakan malam Jumat kemarin? On mengatakan bahwa aku tuh kemarin cuti bos. Aku cuti seminggu. Nina menuju ruangan bawah. Di sana ia melihat telur di lantai yang semalam. Dari kejauhan, jiran melakukan gerakan yang membuat Nina berubah. Nina menyadari ada sosok seseorang yang mengintainya. Jiran kembali melakukan gerakan dan Nina pun tersadar. Halim coba menelpon Nina tapi tak bisa. Akhirnya dia bergegas pulang. Dalam perjalanan, Halim masih coba menelpon Nina. Kali ini teleponnya diangkat. Dan Nina mengungkapkan rasa ketakutannya. Kali ini ada dua sosok nenek seram. Sosok itu menerka Nina. Halim kemudian meminta tolong kepada Husein untuk datang menilik Nina. Husein pun datang dan mengusir makhluk itu. Malam hari, dalam tidur, Nina diterka sosok tangan misterius. Ia kemudian terbangun dan menjerit. Halim pun ikut terbangun, namun tiba-tiba seluruh lampunya itu mati. Halim kemudian meninggalkan Nina untuk mengecek sikrik. Di kamar, teror kepada Nina masih berlanjut. Dan tiba-tiba lampu menyala dengan sendirinya. Halim dikagetkan oleh Echa yang terduduk ketakutan. Tiba-tiba bel berbunyi disusul dengan ketukan heboh. Setelah dibuka, ternyata itu jiran. Jiran datang karena ia mendengar orang menjerit. Ketika ke kamar,
Nina sudah berada di atas lemari di bawah pengaruh lelembut. Jiran dan istri kemudian merapal doa-doa untuk melawan Nina. Halim berusaha mendekap Nina, tapi dirinya mendapat perlawanan. Doa-doa terus jiran panjatkan. Akhirnya sosok itu berhasil keluar dan Nina terkulai lemas. Jiran hendak membawa Nina ke pengobatan. Dalam perjalanan Nina tersadar dan memaki-maki jiran. "Man, aku minta balik. Bodoh, putar balik." Halim meminta istri jiran untuk menyetel murotal Yasin. Setelah diputar, Nina semakin memberontak. Nina menggigit kuping Halim hingga berdarah-darah. Dan Nina hendak loncat dari dalam mobil. Tapi Halim berhasil mencegahnya. Halim dalam kesakitan dan kesal memukul-mukul Nina. Setelah emosi Halim reda, Halim meratapi Nina. Dan mereka tiba di pengobatan. Dari ritual itu, tabib mengatakan bahwa Halim, istrimu telah terkena santau atau santet. Jiran, kau tidak. Dengan perkataan itu, fikir Halim langsung merujuk kepada jiran dan hendak memukulnya. Namun Nina mengatakan, "Aku Husein." Jadi ternyata bubur kacang hijau yang Husein berikan kala itu adalah jimatnya. Jimat untuk menyantet keluarga Halim. Dalam waktu yang bersamaan, Husein tengah melakukan ritual untuk mengendalikan tubuh Nina. Dukun mengatakan bahwa sosok itu bukanlah lawannya. Dan kemudian menyuruh Halim membawa Nina ke Ustadz Udin secepatnya sebelum air di rambut Nina itu mengering. Di sana Ustadz Udin beserta rombongan santri-santrinya membacakan tahlil tanpa henti. Nina memberontak lagi. Ketika Ustadz Udin bacakan doa-doa, Nina merengek kesakitan. Dan kemudian tubuhnya terhempas menempel pada ayat kursi besar yang terpampang pada dinding. Sosok itu mengatakan bahwa dirinya ingin keluar dari tubuh Nina. Ustadz Udin mengatakan bahwa ia akan membantunya keluar dengan mengikuti kalimat tauhid yang Ustadz Udin ucapkan. Dan keluarnya sosok itu bersamaan dengan hancurnya Husein yang diliputi dengan rasa kesakitan. Dalam pangkuan Halim meratapi istrinya atas semua kejadian yang telah terjadi. Halim mengucapkan rasa kesedihannya dengan mengingat nama Allah. Kemudian Nina pun tersadar kembali. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Santau. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.